Jadi Pak, kan Bapak juga pernah pakai pakan pabrikan. Kalau dibandingin pakan yang aduk sendiri itu bagaimana Pak tentang biaya produksinya? Lebih murah mana Pak? Jadi Pak, untuk perawatan sendiri apa Pak untuk menunjang kesehatan ayam? Jadi ini kandang untuk apa Pak? Untuk pembesaran DOC, kita kalau belikan ayamnya baru nelor dari nol. Nah, ayam datang sehari masukin ke sini. Terus itu kita di sini nggak pakai pemanas. Jadi kita kandangnya diungkep aja, di atasnya dipasang plafon plastik, pakai lampu. Jadi nggak pakai pemanas gas. Untuk itulah, untuk biaya supaya lebih rendah. Jadi hitungannya ini kandang tradisional Pak ya? Iya. Jadi Bapak mendapatkan DOC itu dari mana Pak? Dari yang biasa jual dari toko. Ya, toko di 16 tuh ada jual, dari Simpur juga bisa kita beli, kita pesan dulu. Jadi untuk harga DOC itu gimana Pak? Itu per ekor atau per peti atau bagaimana sih Pak? Per ekor. Untuk saat ini sebelum Lebaran ini masih agak murah. Yang merek CP itu kemarin ditawarin 4.000. Nggak tahu nanti kan, tergantung tuh harganya, nggak bisa pasti. Iya. Bisa naik dari kondisi dari ayamnya, dari harga pasar gitu. Jadi kita nggak bisa nentukan lah. Berarti itu DOC itu dipelihara Pak ya, dari DOC sampai menjelang bertelur itu berapa bulan Pak? Itu kalau udah umur 13 minggu udah kita pindahin ke kandang, ke baterai gitu. Terus kalau untuk biaya pemeliharaannya, kita kan ada brosurnya, jadi tiap ada brosur pakinnya tanggal berapa, itu udah ada semua, ada vitaminnya udah ada semua gitu, udah ada anjurannya dari yang jual DOC-nya Pak ya. Jadi udah ada panduan Pak ya. Udah ada panduan. Jadi lebih mudah kita untuk melihara DOC ini. Kalau percaya yang biasa ya udah tahu, seminggu kasih pakin ini udah tahu. Jadi sudah lengkap ya. Iya. Jadi estimasi Pak dari DOC sampai menjelang telur itu habis pakan berapa kilo Pak? Kalau pakan kita nggak bisa ngitung ya gitu, lama sih kan. Jadi setiap umur, misalnya 1 minggu pakannya berapa, nanti dia udah agak besar lagi 2 minggu udah lain lagi. Jadi tiap minggu itu berubah pakannya. Jadi nggak bisa kita pasti, nggak pernah dicek gitu. Iya Pak. Jadi ini merupakan kandang untuk pembesaran DOC. Baik, selanjutnya kita akan melihat kandang baterai untuk ayam petelur. Mari Pak. Jadi kandang ini terletak di Desa Purwosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Kandang ini skala rumah tangga. Merupakan kandang skala rumah tangga. Jadi mungkin bapak-bapak di luar sana bisa meniru kandang ini yang sederhana namun murah biayanya saat pembuatan. Oh, jadi sebelumnya Pak, kandang ini dibuat tahun berapa sih Pak? Oh, ini udah lama, ini udah sekitar ada 10 tahunan lah. Kalau yang untuk saya ini, kalau yang itu baru. Oh, yang sana. Nanti kita cek satu-satu Pak ya. Iya. Oh, jadi kandang di sini muat berapa Pak? Oh, yang ini muat 600 ini. 600? Ya, sebaris. Satu baris ini panjangnya? Nggak tahu berapa. 30-an meter mungkin Pak ya? Iya, karena ini kan dibuat satu-satu. Satu-satu. Saya nggak, ini kandang kan ada orang yang senang dua-dua, ada yang senang satu-satu. Itu tergantung kitanya aja, peternaknya aja mau yang mana. Untuk mengurangin, kalau saya buat satu-satu ini, saya mengurangin dia sesama, dia kan banyak yang kanibal. Iya. Jadi saya mengurangi supaya jangan ada yang kanibal. Kalau dibuat satu-satu Pak ya? Iya, kalau dua-dua kan dia kadang banyak
kanibalnya daripada enggaknya. Pak, ini kan ayam usia produktif Pak ya. Jadi dari DOC ke produktif kan 13 minggu. Ya. Nah, jadi dari 13 minggu ke afkir itu berapa bulan Pak? Itu 2 tahun. 2 tahun. Ya, jadi setiap hari produksi ya, kalau terus dia gitu, udah Pak. nelor umur 22 minggu nelor. Nah, dihitung dari 22 minggu itu 2 tahunnya baru bisa diapir. Bukan dari nol kita beli di usianya. Bukan dari 6 bulannya, jadi hitungannya 2 tahun 6 bulan ya. Iya. Kalau semua dari kita dari DOC. Nah, intinya waktu produksinya 2 tahun Pak ya? Iya 2 tahun. 2 tahun. Nah, jadi kita udah jadi di atas 22 minggu dia mulai bertelur. Nah, itu dihitung ke akhirnya gitu loh. Ya. Jadi semasa 2 tahun itu ada masa kekosongan nggak Pak? Ayam itu bertelur? Iya, kadang maksudnya kekosongan di mana? Kadang bertelur, kadang enggak ya, gitu. Itu ya nggak rata sih, pasti ada salah satu yang nggak bareng gitu telurnya. Kadang kan ini bertelur ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam, tapi umumnya jam 10 lah. Jam 10 pagi mulai nelor rata gitu. Tapi ada yang nggak nelor, ada yang sore, ada jam 4, ada yang jam malamnya dia bertelur. Jadi nggak rata semua gitu. Makanya kita ngambil kadang 2 kali. Kadang pagi kita ngambil, sore kita ngambil lagi. 2 kali. Jadi ini ada batra yang memakai besi, ada juga batra yang memakai bambu. Bambu ya. Mungkin kita lihat dulu batra yang memakai besi. Mari Pak, maju ke depan Pak. Jadi ini memakai besi apa Pak namanya Pak? Saya lupa namanya. Ya makanya yang kawat gitu lah istilahnya. Pakai besi kawat untuk baterai. Jadi yang udah lama. Jadi Pak, keunggulannya yang besi ini apa Pak? Kalau yang besi ini dia telurnya lebih bersih. Dia kan ini telurnya lebih bersih. Nggak ada kotorannya. Kalau yang kering dia kadang agak kotor karena dia kan ada makanannya makanannya jatuh ke tempat dia. Baik, mari kita telusuri dulu kandang batra yang memakai besi sebagai kerangkanya. Cuman ini kan kerangkanya dari kayu semua. Kerangka dari kayu. Ya. Kalau Bapak masih ingat Pak, untuk bata yang besi ini estimasi habis berapa Pak? Yang besi yang khusus yang ini Pak? Ini dulu belinya second, bukan baru. Jadi kita jadi second Pak ya? Iya. Dulu itu berapa? Kan belinya satu tumpukan itu loh. Jadi dulu kalau second Pak itu dapat berapa Pak? Itu kiloan atau gimana hitungannya Pak? Ya inian barisan satu ini isi 8, dia dulu kan 22, terus saya rubah jadi 1. Isi 8 dulu, ini bekasan ya, namanya barang bekas satu kalau itu 8. Kalau udah 8, cuman harganya berapa kok dulu itu sekitar 20.000. 20.000 satu set. Satu setnya. Iya. Satu set isi 8. Isi 8. Nah, ini ada banyak set, berarti ya lumayan juga Pak ya. Jadi bisa dilihat bapak-bapak sekalian, kondisi ayamnya sangat-sangat sehat. Sangat-sangat bersih ya untuk kandang besi ini. Jadi dibuat baterai dengan populasi 1 ekor per kamar. Nah, ini di sampingnya ada kandang batra yang memakai bambu. Bisa dilihat memang untuk segi kebersihan agak kurang. Di bambunya memang sering tertinggal feses atau tahi ayamnya. Iya, pakannya. Iya, pakan. Ya udah mulai muncak. Jadi kita pindah ke kandang batra yang satunya bapak-bapak sekalian. Jadi umur ayam di sini sudah 30 minggu. Sudah 30 minggu.
Ini bibit MB, bibitnya MB. MB. Iya, platinum. Oh iya yang Pak. Di kawat tadi bibitnya kawat. CP. Jadi Pak, kembali lagi ke DOC tadi Pak, ada berapa jenis bibit Pak? Kalau bibit banyak sekarang, ada yang jenis sisa, CP, MB, tergantung kita aja mau yang mana. Kalau yang lebih murah ya merek CP. Dari Kopan. Oh, berarti itu merek tergantung PT yang mengeluarkan Pak ya? Jadi menurut pengalaman Bapak nih, yang paling bagus yang mana Pak? Iya, sama aja sih. Sama aja Pak, yang penting harganya murah. Iya, yang mana mau kita mau. Iya. Jadi Pak, untuk pemberian pakan itu sehari berapa kali Pak? Sehari 2 kali. Kalau untuk saya sehari 2 kali, pagi sama siang. Pagi sama siang. Ya, kita jam 1 apa jam 2. Kalau pagi kita karena kita kerja sendiri kan, jadi habis subuh jam 6 itu udah ngasih makan. Berarti pemberian pakan Pak ya. Berarti Bapak di sini memakai pakan yang pabrikan atau pembuatan sendiri Pak? Nah, pabrikan. Yang untuk sentat ya Pak harus pabrikan. Oh, sentat pabrikan. Ya, pakai P 124P 124P Kopan. Yang pabrikan. Ya, yang lain-lainnya kita jagung kan kita. Berarti di mix sendiri Pak ya, biar lebih irit biaya produksinya. Campur sendiri. Jadi Pak, kan Bapak juga pernah pakai pakan pabrikan. Kalau dibandingin pakan yang aduk sendiri itu bagaimana Pak tentang biaya produksinya? Lebih murah mana Pak? Kalau biaya produksi ya lebih murah kita ngaduk sendiri. Kalau pakan jadi memang dia lebih bagus ya, agak beda lah. Tapi kan itu harganya lebih mahal, jadi kita jatuh telurnya kan hampir sama, hasilnya hampir sama. Jadi kita ngapa mau pabrikan, kita buat sendiri aja kan lebih rendah kita. Hasilnya lebih banyak kan. Berarti produksi hampir sama, sedangkan biaya jauh beda Pak ya. Iya, jauh jadi beda. kita lebih milih buat sendiri. Jadi lebih banyak masuk kantong Pak. Iya. Iya. Jadi di sini total populasi ada berapa Pak? 1.300. 1.300 itu produksinya tiap hari berapa kilo Pak rata-rata? Rata-rata dapatnya 50 kilo. 50 kilo. Ya. 50 kilo. Untuk pakan habis berapa itu Pak dalam sehari? Pokoknya kita kali 2 on. Oh iya ya. Nah, berarti ayam 1. sekintal 20-an kilo kalau sekintal 30-an kilo. Ya. Kalau 1.300 ekor. Iya. Jadi bisalah dikalikan dengan pakan pabrikan yang 7.500 Pak ya. Jika dibandingkan dengan pakan buatan sendiri, ketemunya 6.500. Jadi selisih 1.000 bisa dikalikan dengan segitu ya, lumayan juga Pak ya masuk kantong Pak ya. Jadi Pak, untuk perawatan sendiri apa Pak untuk menunjang kesehatan ayam? Ya kalau saya pakai herbal, pakai kunyit atau apa, terus temu irang untuk obat cacingnya. Terus saya tambahin sama pas gilingannya kan gilingan saya besar, jadi bisa digiling dicampur sama pisang. Pisang yang udah hampir matang nggak apa-apa, karena pisang kan kita nggak beli, ada di tempat sendiri gitu. Baik. Tambah daun kates kalau ada. Nah itu untuk herbalnya saya campur ke pakannya. Saya langsung campur sama langsung digiling sama pas giling jagungnya. Jadi selain itu Pak, ada nggak perawatan kayak penyemprotan kutu segala macam itu Pak? Ya ada penyemprotan, saya usahakan 3 hari sekali udah saya semprot. Tapi saya semprot kadang ya kita agak irit aja lah, jadi nggak beli desinfektan di toko gitu. Kita kadang kalau ada banyak semut atau ulet kita kasih obat kimia aja yang murah. Yang obat tanaman kan ada obat semut, kita obatin kerangnya. Kalau ada benang kecil ya gitu, kalau pakai obatnya kan dia cepat mati. Tapi untuk ayam saya kasih sabun aja yang untuk ini saya semprotnya. Takut kalau obat dia ngenain ayamnya. Kayak sabun, kasih sabun hukum pedesol. Iya. Jadi kita lebih irit dari obat-obatnya gitu.
Kalau kita beli ikan yang untuk anjuran kan Mahal. mahal jatuhnya. Berarti diperas betul Pak ya, dari segi Iya. pakan, dari segi pengobatan diperas betul, sehingga ya lumayan masuk kantong Pak. Ya kita carilah edukasi yang lain lah. Iya. Jadi ini pengalaman Bapak selama memelihara ayam kandangnya kan ada tanaman-tanaman pisang apa supaya kita bisa ngepresin lah. Oh iya, ini ada tanaman pisang untuk Iya, ada semi bahan lah. katesnya kan untuk kita supaya lebih apa untuk berapa kita kasih ya, saya nggak pernah nimbangin. Kalau yang penting kita kasih berapa lah. Dalam 50 kilanya pakai kita kasih 2 kilo pisangnya, 3 kilo. Kalau obat apa namanya kunyit apa itu ya kita kasih berapa, kasih 2 tangan jari itu. Iya. Terus saya kasih itu juga putih, bawang merah. Jadi ini kan produksi rata-rata 50 kilo Pak sehari ya. Ya. Jadi itu pemasarannya seperti apa? Kalau pemasaran nggak sangat mudah lah, banyak warung yang minta. Jadi ke warung-warung gitu Iya, Pak ya. Nah. Kalau untuk harga sekarang berapa Pak per kilonya Pak? Kalau harga sekarang dari ininya 26.000. Jadi bisalah dihitung sendiri Bapak-bapak sekalian, 26.000 dikali 50 kilo ya lumayan lah masuk kantong. Iya. Itu yang kita ambil yang rendah aja, jangan terlalu tinggi lah kita kan. Baik, selanjutnya mungkin kita akan mengintip pencampuran pakan di pabriknya Bapak Rian. Baiklah, sekarang kita berada di tempat pencampuran pakan. Ini pakan dari fermentasi udah 3 hari. Pakan sudah fermentasi 3 hari Pak ya? Ya, kayak gini, baunya wangi, wangi. Udah 3 hari ini udah siap dimakanin. Jadi ini adalah pakan fermentasi sudah 3 hari. Apa aja Pak yang ditambahin Pak? Jadi kan harusnya harus tutup sampai jangan sampai angin masuk Pak ya. Angin masuk. Ini juga kan kantongan kita minta sama toko-toko kan. Jadi apa aja Pak yang ditambahin di pencampuran pakan Pak? Iya, tambah M4 itu sama gula merah udah aja gitu. Nah itu dalam liternya kita kasih 1 tutup. Liternya 1 tutup. Iya, itu juga untuk penambahan berat pakannya. Kalau dari 50 kilo kita adukkan bisa jadi 60 kilo. Jadi kita pakannya kan lebih irit lagi. Adukannya 5 kilo air berapa liter Pak? Airnya 10 liter. 10 liter. Ya tergantung kita nanti ngaduknya basah belum. Kalau belum basah tambah lagi. Cuman yang yang ada M4-nya. Berarti sampai lembab Pak ya? Iya, ada lembab. Sampai lembab. Berarti yang dicampur berarti kan jagung ya? Iya, jagung giling. Jagung giling. Iya. Kemudian dedak terus sama sentrat. Dedak sama sentrat. Iya. Terus kalau ada grit ya caplik. Ada grit juga Pak. Jadi fungsinya untuk apa Pak grit ini Pak? Gritnya itu cangkang telurnya supaya keras. Jadi bisa dihitung Bapak Rian di sini Pak Rian menggunakan pakan fermentasi. Ya. Jadi ketemu Ini M4-nya. Oh ya M4 untuk membantu proses fermentasi Pak ya. Supaya nggak apa-apa. Supaya tai buat jangan bau. Oh, bau Pak ya. Mengurangi bayi amoniaknya supaya jangan tinggi. M4. Iya. Jadi ini adalah tempat pencampuran pakan Pak Rian. Yang kalau misal memakai pakan pabrikan pada harga 7.000, di sini dirubah menjadi 6.500. Bisa sampai 6.000 udah kita fermentasi. Oh, bisa sampai 6.000. Iya. Kalau fermentasi kan lebih tinggi loh karena kita udah campur sama air. Lebih Pak ya. Iya, lebih. Jadi kan lebih rendah lagi gitu loh. Jadi fermentasi ini tahan berapa lama Pak? Ya, sebulan dia tahan. Sebulan Pak? Iya, dia lebih bagus, makin lama makin bagus. Dia proteinnya lebih tinggi. Kita makanya pakan fermentasi supaya proteinnya lebih meningkat ini. Lebih mudah dicerna oleh Pak ya? Iya, Mas.
Ini udah saya uji coba sendiri gitu. Jadi ayam lebih sehat, lebih gemuk. Ini ininya supaya plastiknya ini ya bahannya ya bahan murah meriah semua gitu, bukan bahan mahal ya. Bahan dengan harga segitu, cuman hasil produksinya hampir sama dengan pakan pabrikan, Pak ya? Iya, lebih sederhana lagi. Mungkin kita akan melihat hasil telur Bapak Wayan yang dengan hari ini. Iya. Oh, jadi jangan sampai ada angin yang masuk, Pak ya? Iya. Jadi Bapak-bapak sekalian, proses fermentasi ini sangat diwajibkan, tidak boleh angin masuk ke dalam atau aerop lah istilahnya. Jadi nanti kalau angin masuk itu mengganggu proses fermentasi. Iya, jadi banyak lalat nanti kan jadi ulat. Jadi ulat juga, jadi set. Iya, jadi set dia. Kalau gini dia langsung. Baik, selanjutnya kita melihat hasil telur sudah dipanen Bapak Rian hari ini. Baiklah, jadi ini hasil panen telur setiap harinya. Jadi setiap hari rata-rata 50 kilo, Pak ya? Iya. 50 kilo dipasarkan di warung-warung terdekat. Ya lebih hasil telurnya kan lebih merah. Kalau ini yang ayam yang muda yang umur 30 minggu. Kalau ini? Nah, kalau yang ini yang ayam yang muda tahun setengah. Yang putih, Pak ya? Yang agak putih. Ada yang ini hampir sama yang baru juga karena kita pakan hasil fermentasi. Jadi dari segi kualitas telur juga hampir sama, Pak ya, antara pakan pabrikan sama fermentasi. Iya. Enggak ayam juga, ayam umur sama ayam yang muda hampir sama ya. Hampir sama. Iya, hasil telurnya. Kualitasnya hampir sama. Mungkin ada nggak sih, Pak, pesan atau motivasi buat pemuda gitu, Pak, biar berani menjalani bisnis, Pak, atau usahanya, Pak? Ya kalau untuk telur tuh ya modalnya ya agak besar juga yang telah awalnya, karena kalau dari awal modalnya besar. Dari awal kalau kita buat tempat baterainya kan lama, bisa 5 tahun, di tahun itu kan bisa sambil berjalan lah. Sambil berjalan nanti dikit-dikit nambah, Pak ya? Iya. Yang pertamanya 1 kandang, tahun berikutnya nambah 2 kandang sampai 50 kandang. Jadi kadang itu takut tuh, Pak, untuk memulai karena punya belum mencukupi, kemudian modalnya belum cukup juga, Pak. Mungkin seperti itu. Ya kita mencoba ya Pak 200 ekor dulu, nanti kan kita lama-lama nambah. Oh ya Pak, Bapaknya dulu dari berapa ekor, Pak? Awal mula, Pak? Pertama awal 200 ekor. Terus sudah ini berjalan kan nambah, karena kita juga jagung nanam sendiri jadi kan bisa nambah lagi. Jadi jagungan kita untuk masuk ayam. Jadi dimulai berapa, udah sekitar 12 tahunan 12 tahunan. Lah. Jadi dari 200 ekor setelah 12 kemudian nambah 300. Ini juga karena ada anak-anak juga sekolah, jadi ya campur semua. Jadi nggak ada instan, Pak. Jadi harus step by step atau tahap demi tahap. Jadi mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih banyak atas pengalaman yang telah dibagikan untuk teman-teman di sana, Bapak di sana yang ingin belajar. Bisa nggak, Pak, nama Bapak, Pak? Iya, ya bisa. Oh, jadi nanti bisa ditaruh di kolom komentar ya? Iya. Nama Bapak. Mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut tentang budidayanya Bapak Rian atau segala macam tentang peternakan yang Bapak pelihara di sini, Pak? Iya, untuk skala rumahan tentunya. Rumahan untuk yang ya nggak apa-apa lah, nggak saya salah. Sekian, Pak, terima kasih banyak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.